sedunia. Nah, BEM-FISIP ini berkolaborasi dengan Center for Citizen and Human Rights Studies CCHRS UPN-PJ, dan kami mengangkat tema mengenai 1 tahun pandemi hak kesehatan masyarakat miskin perkotaan. Nah, seminar kali ini dihadiri oleh 2 narasumber yang hebat-hebat banget nih. Yang pertama ada Ibu Rita Padawangi. Sebelumnya saya membacakan short bio dari Ibu Rita. Ibu Rita adalah seorang sosiolog dan peneliti dengan latar belakang pendidikan terakhir PhD Sosiologi dari Loyola University of Chicago. Beliau juga merupakan seorang peneliti senior di Asia Research Institute, National University of Singapore. Mbak Rita memperhatikan banyak masalah sosial. Ketertarikan penelitiannya berfokus pada masalah kemiskinan perkotaan, placemaking and neighborhood, public space, environmental sociology, dan civil society. Nah, Mbak Rita juga sudah banyak mempublikasikan jurnal dan buku. Yang terakhir nih ada bukunya yang berjudul Urban Development, Vulnerabilities and Disaster in Indonesia, Coastal Land Reclamation, Does Social Justice Matter? Terus narasumber yang kedua nih ada teman saya dari BEM-FISIP UI, namanya Syahrul Ramadan. Dia adalah mahasiswa antropologi sosial UI angkatan 2018 yang saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Divisi Riset, Penelitian, dan Pengembangan BEM-FISIP UI. Nah, Syahrul ini aktif banget menulis artikel-artikel yang menarik yang temanya tuh tentang sosial politik, khususnya pada pembahasan kaum-kaum marginal. Sebelum webinar dimulai, saya mau mengingatkan nanti sebelum jam 6, tolong mengisi daftar hadir di kolom chat, sama nanti minta tolong untuk subscribe channel CCHRS Indonesia dan di follow podcast Spotify-nya. Di sana membahas mengenai isu-isu politik yang dengan pembawaan yang santai, tapi juga dilandasi sama kaidah-kaidah ilmiah. Pokoknya menarik banget. Jangan lupa di subscribe channelnya dan di follow podcast Spotify-nya. Nanti ditaruh di kolom chat. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengarkan pemaparan dari narasumber pertama, Mbak Rita Padawangi. Pada Mbak Rita dipersilakan untuk paparannya. Halo Mbak Rita, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Dian dan kawan-kawan atas undangannya. Senang sekali saya bisa ada di sini bersama semuanya. Cuman agak koreksi aja, saya udah nggak di Asia Research Institute lagi. Oh iya. Ya, saya udah move on sejak 4 tahun yang lalu. Saya sekarang kerja di universitas baru di Singapura, namanya Singapore University of Social Sciences. Saya menjadi dosen di situ. Ya, ya sekali lagi terima kasih atas undangannya. Oh iya, saya juga ada koreksi sedikit. Saya belum sebanyak itu publikasi buku. Tapi banyak Mbak di CV-nya. Yang tadi disebutkan itu sebetulnya paper gitu, yang ada di satu buku yang diedit orang lain gitu. Tapi paper itu kebetulan udah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Kalau memang berminat ya. Oke, jadi mungkin saya mulai dulu aja dengan paparan saya. Sebetulnya kalau saya sih, saya kan sosiolog, jadi sebetulnya fokusnya lebih banyak bukan dalam bidang kesehatan gitu ya. Kalau misalnya penelitian saya kebanyakan memang tentang kaum miskin kota. Saya juga perlu mengatakan bahwa karena pandemi ini saya juga terhalang, udah setahun lebih tidak bisa pulang ke Indonesia. Jadi mungkin yang saya paparkan di sini adalah mungkin untuk memantik diskusi saja ya, karena mungkin teman-teman di Indonesia malah lebih tahu gitu kondisi yang terbaru gitu di sana seperti apa gitu. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Oke, jadi ini paparan saya beri judul Pandemi dan Kemiskinan Perkotaan. Kalau kita bicara mengenai pandemi dan dampaknya terhadap kemiskinan misalnya ya, saya mau mulai dulu dengan definisi.
bahwa terutama tentang kemiskinan ini sendiri. Karena dari term of reference yang saya terima, ada perhatian terhadap kesejahteraan kaum miskin kota, terutama di tengah pandemi ini. Mmm, tapi yang saya ingin soroti pertama, yang seperti saya bilang, bagaimana kita sebenarnya memahami kemiskinan itu. Kalau kita mau membicarakan tentang kaum miskin kota gitu ya dan pengalamannya selama pandemi, sebetulnya yang dimaksud dengan kaum miskin kota itu siapa, dan bagaimana cara kita, memahami kemiskinan gitu. Ini ada beberapa definisi, saya tidak mengklaim bahwa saya, 100% setuju gitu ya, tapi kalau di dunia kebijakan Indonesia ya BPS biasanya memang yang membuat, kriteria-kriteria ini gitu, siapa yang tergolong miskin dan sebagainya. Jadi ada garis kemiskinan misalnya, garis kemiskinan makanan dan non makanan gitu. Lalu ada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan gitu. Dan ini semua dihitung berdasarkan misalnya harga barang gitu ya, harga komoditas, produk makanan, ada 52 komoditi dasar makanan misalnya, lalu harganya berapa, dihitung berdasarkan, berapa kilokalori per hari gitu dan pendapatannya cukup atau tidak gitu untuk mendapatkan sekian banyak, kilokalori per hari gitu. Jadi itu, menjadi salah satu ukuran kemiskinan misalnya ya. Jadi semuanya ini sebenarnya, kebanyakan berdasarkan pendapatan orangnya gitu, apakah seorang itu miskin atau tidak. Nah, kalau, saya ingin membawa kita memahami kemiskinan ini secara lebih, dalam gitu ya, bahwa kemiskinan ini, ada kaitannya juga dengan, keadilan sosial dan juga keadilan ruang di, kota-kota kita gitu, kalau kita bicara mengenai kaum miskin kota. Jadi kalau ukurannya hanya pendapatan saja, menurut saya itu sangat tidak cukup gitu. Nah, dari situ sekarang kita lihat lagi, sebenarnya program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan itu apa saja gitu. Nah, kalau menurut BPS ini ada 2 gitu ya, satu misalnya ini yang biasa disebut beras miskin gitu ya, Raskin, penerima program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu dulunya disebut Raskin gitu, sekarang disebut Rastra. Lalu ada juga rumah tangga miskin penerima program bantuan pangan non tunai. Nah ini, yang dikasih voucher gitu, e-voucher untuk belanja makanan gitu, tapi nggak dikasih, berasnya langsung misalnya. Sekali lagi ini, semua juga lebih, merujuk kepada definisi kemiskinan secara formal tadi gitu. Nah sekarang kalau kita bawa kemiskinan itu ke pengertian yang lebih dalam, yaitu tentang, dalam persentuhannya dengan keadilan sosial dan juga keadilan ruang di mana kita membangun, kota-kota kita di Indonesia, kita juga perlu melihat misalnya bagaimana selama ini Indonesia membangun. Dan saya berargumen bahwa selama ini sebetulnya ada dan sebenarnya bukan cuma di Indonesia aja, tapi ada yang disebut, bias perkotaan. Jadi di mana, perkotaan itu dianggap sebagai suatu kemajuan. Dan ini adalah, klaim-klaim yang, juga diadopsi oleh para pembuat kebijakan, memang bukan hanya di Indonesia saja gitu ya, karena ini juga banyak dipromosikan oleh, eee misalnya, Bank Dunia atau, eee eee, bank pembangunan Asia dan semua, financing institutions gitu ya, dan mengatakan bahwa urbanisasi itu menurunkan angka kemiskinan loh gitu. Jadi ada datanya gitu bahwa semakin tinggi, urbanisasi di suatu negara, angka kemiskinan negara itu juga semakin rendah gitu ya. Jadi itu berdasarkan, angka-angka itu. Lalu kalau urbanisasi itu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk gitu. Jadi, ada suatu, kerangka bahwa yang namanya urbanisasi atau pembangunan perkotaan itu dianggap sebagai strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan, setiap 1% peningkatan kawasan perkotaan misalnya dianggap akan meningkatkan 1,4%, pendapatan domestik bruto dan juga menurunkan 1% tingkat kemiskinan nasional. Nah sekarang, kawasan perkotaan di, Indonesia ini sudah lebih dari 50%, sekarang udah 57% dan, eee, urbanisasi ini, peningkatan kawasan perkotaan ini dianggap juga sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kemiskinan gitu. Kalau misalnya semakin banyak perkotaan semakin, turun gitu angka kemiskinannya. Nah itu yang dipercaya oleh para pembuat kebijakan misalnya. Jadi memang ada kita juga lihat ya dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sekarang ini gitu, ada dorongan misalnya untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang diarahkan kepada, pembangunan perkotaan gitu ya.
Tapi memang ada masalah gitu sebetulnya kalau saya bilang gitu dengan kerangka pemikiran seperti ini, karena sebetulnya kan nggak semua orang tinggal di kota dan nggak semua orang sebetulnya, perlu tinggal di kota gitu ya. Dan semua, berbagai, jenis wilayah geografis itu sebenarnya punya punya, perannya masing-masing gitu dan karena bias perkotaan ini, jadi, terjadi suatu ketimpangan sosial antar wilayah geografis. Banyak kebijakan yang lebih menguntungkan perkotaan dibandingkan daerah-daerah non perkotaan. Misalnya, kebijakan untuk mengeksploitasi sumber alam yang, sumber alam itu biasanya berada di luar perkotaan, eee, misalnya, ya, air atau, mmm, gas alam misalnya ya. Jadi itu semua energi itu kan ya, itu untuk mendukung pembangunan perkotaan ini. Atau misalnya batu bara gitu, itu kan semua di luar perkotaan. Jadi semua itu diambil untuk, eee, mendukung, perluasan penyaluran energi misalnya. Lalu sistem pertanahan dan penguasaan tanah, banyak misalnya tanah-tanah itu jadi dikuasai oleh orang-orang yang sebenarnya di kota gitu. Jadi, misalnya kalau, petani gitu di daerah luar kota, banyak mereka yang sebetulnya jadi pekerja tapi bukan pemilik tanah gitu. Pemilik tanahnya di mana, bisa juga pemilik tanahnya ada di kota misalnya. Jadi penguasaan tanahnya itu, apalagi agribisnis yang besar-besar gitu ya, kebanyakan memang pemiliknya berada di kota gitu, atau penguasanya. Saya nggak bisa bilang pemilik gitu ya, kalau misalnya itu kan penguasaan lahan dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak yang, jadi ada ketimpangan penguasaan juga gitu antara yang, perkotaan dan non perkotaan. Jadi ini sebenarnya pengertian urban bias ini secara umum ya, saya nggak hanya bicara soal Indonesia gitu, tapi ini memang permasalahan secara umum gitu. Saya hanya ini, kasih contoh aja ini dari ilustrasi di sebelah kanan ini. Misalnya ada, yang baru diangkat jadi kawasan ekonomi khusus misalnya. Ini, di Lido gitu, ini di daerah, menuju Sukabumi gitu ya, di Jawa Barat. Itu, yang dibangun kan tanah itu di luar kota misalnya, tapi yang menguasai pembangunan itu kan orang-orang di kota gitu ya. Eee, yang pemilik proyeknya siapa, lalu pemodalnya dari mana gitu ya, itu kan, semua bukan dari, daerah yang non perkotaan itu gitu. Nah, ini kalau dari urban bias itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara misalnya antara perkotaan dan kemiskinan. Mmm, ini, ada, jumlah penduduk miskin gitu ya menurut menurut wilayah, eee eee, kota, desa ini juga saya ambil dari penelitian orang lain sebetulnya yang bisa saya temukan gitu. Jadi penduduk miskin perkotaan di Indonesia ini data dari Bappenas, per 2017 itu, sekitar 10, juta jiwa. Itu penduduk miskin perkotaan gitu ya. Tapi, ada juga kesenjangan ekonomi di dalam kota itu lebih besar daripada kesenjangan antar wilayah. Jadi, koefisien Gini-nya kalau di kota itu cenderung lebih, tinggi gitu ya. Jadi Gini, koefisien perkotaan nasional itu, per September 2017 itu sekitar 0,4. Jadi, angka indeks Gini ini kan semakin tinggi, jadi antara 0 sampai 1 gitu ya, semakin tinggi berarti semakin senjang gitu. Kalau misalnya dilihat hubungannya dengan, pandemi gitu, kalau ini sih sebenarnya kalau saya bilang angka-angkanya sebelum pandemi ya, karena angka terakhir yang di sini kan Maret 2020 gitu. Itu memang sebenarnya udah ada kenaikan ya di situ. Mmm, dan jumlah penduduk miskin di kota memang kelihatannya, dalam angka absolutnya lebih kecil ya daripada di, desa gitu. Tapi, memang, ini kan jadi angka-angka inilah yang dipakai untuk menganggap bahwa, kalau semakin banyak perkotaan, angka kemiskinan bisa turun gitu karena, jumlah penduduk miskin di kota secara absolut lebih sedikit gitu. Nah, tapi sekali lagi, saya ingin membawa kita ke pengertian kemiskinan yang lebih dalam gitu, bahwa, kalau kita mau mengerti kemiskinan di perkotaan, kita juga mesti memahami kenapa sih kita mau mengerti kemiskinan dan kenapa kita peduli, kemiskinan gitu. Nah, ini yang membawa saya kepada pemikiran bahwa, kemiskinan itu, bukan hanya sekedar ukuran pendapatan, tapi juga, keberdayaan masyarakat. Saya nggak mau bilang pemberdayaan, karena kalau pemberdayaan itu kayaknya yang memberdayakan tuh orang lain gitu ya. Tapi apakah masyarakat itu berdaya, dalam, mengambil keputusannya sendiri misalnya, ingin bekerja sebagai apa, ingin tinggal di mana, apakah berdaya gitu untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu.
Jadi apakah masyarakat itu berdaya, itu adalah pengertian, kemiskinan. Kalau yang miskin, menurut saya itu adalah ketika keberdayaan itu diambil darinya, gitu. Karena ketika dibatasi, keberdayaannya. Jadi kemiskinan ini adalah definisi, yang dilihat dari, para antropolog ya, ini saya ambil juga terinspirasi dari pekerjaannya Arjuna Padurai. Kemiskinan adalah situasi di mana manusia dan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berkembang maupun menumbuh kembangkan potensi individu dan sosialnya. Jadi kita percaya bahwa semua manusia itu punya potensi. Tapi kalau dia miskin, maka kesempatan untuk mengembangkan potensinya itu dibatasi, tidak bisa berkembang secara penuh gitu. Nah, makanan yang dari kemiskinan tadi loh, makanan, non makanan, valuasi ekonomi, menurut saya itu hanya sebagai proksi, jadi sebagai perantara aja. Bagaimana cara kita mengukurnya secara kuantitatif nih kalau misalnya kita mau mengukur keberdayaan. Nah, pendapatan itu kan hanya satu bentuk saja dari keberdayaan ini. Jadi kalau punya duit gitu, jadi bisa sekolah misalnya. Kalau punya duit bisa beli makanan yang bergizi misalnya. Jadi itu hanya satu proksi gitu, tapi itu bukan sesuatu yang absolut sebagai definisi kemiskinan. Jadi kemiskinan itu sebetulnya bukan masalah tunggal. Jadi bukan masalah orang tuh nggak punya pendapatan duit gitu. Tapi kemiskinan itu menurut saya adalah masalah struktural masyarakat yang membuatnya tidak berdaya. Jadi kalau misalnya sampai orang yang tidak punya duit jadi tidak berdaya, berarti masyarakat itu berfungsi berdasarkan ekonomi uang gitu ya. Jadi siapa yang punya uang dia lebih berdaya. Kalau misalnya yang tidak punya uang tidak berdaya, jadi yang tidak punya uang itu miskin. Jadi ini kalau kita lihat ekonomi sebagai benar-benar kegiatan sosial masyarakat, bukan hanya sebagai perputaran uang, gitu. Jadi ini hanya sebagai ya seperti saya bilang ini saya memantik diskusi saja gitu ya. Saya, ingin juga mendengar gitu, dari teman-teman sekalian gitu bagaimana pemikiran-pemikiran mengenai kemiskinan ini. Nah, sekarang, seperti yang dikatakan oleh para penyelenggara, mari kita bicara soal pandemi gitu ya. Pandemi, dan kemiskinan. Jadi, pandemi sebetulnya kan salah satu bentuk bencana gitu ya. Eee, jadi bencana itu juga ada definisinya, yaitu bencana itu adalah situasi di mana infrastruktur fisik dan sosial terlampaui kapasitasnya, sehingga terjadi gangguan gitu atau penghentian terhadap kegiatan dan kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan budaya masyarakat. Jadi, contohnya gitu di masa pandemi, kapasitas pelayanan kesehatan, kapasitas fasilitas kesehatan itu terlampaui, sehingga misalnya kita lihat rumah sakit kewalahan gitu. Itu kita lihat banyak sekali gitu ya di seluruh dunia. Nah, sekarang kalau misalnya ini dianggap sebagai bencana, bagaimana, masyarakat itu bisa bertahan dalam situasi bencana ini, yang kita bilang resilience gitu ya kan bahasa Inggrisnya, tapi kalau di bahasa Indonesia kan bilangnya ketahanan gitu. Apakah masyarakat ini mampu bertahan? Nah, sekarang kalau masyarakat itu berdaya, logikanya kan, kalau berdaya berarti akan lebih mampu bertahan. Kalau tidak berdaya, mungkin ketahanannya akan berkurang juga dan, keberdayaan ini ada hubungannya dengan pengertian kemiskinan itu gitu. Nah sekarang, kita masuk ke, gambaran pandemi COVID-19 di Indonesia ini seperti apa gitu ya. Oke, ini, cuma screenshot aja dari angka-angka yang baru saya ambil kemarin gitu. Saya sendiri tidak mau mengambil angka-angka ini sebagai angka absolut gitu ya, karena saya tahu juga banyak sekali masalah dalam pelaporan angka-angka ini gitu. Jadi ini, kemungkinan besar adalah angka-angka ini adalah underreported. Jadi, kemungkinan besar adalah, jumlah kasus sebenarnya jauh lebih banyak daripada ini. Hanya saja tidak terlaporkan atau tidak dilaporkan atau tidak dicatat, tapi ini cukup parah gitu ya. Indonesia ini termasuk salah satu yang terdampak, cukup parah, dan, walaupun ini angka-angkanya kelihatannya ya naik turun begini, tapi, jumlah kematian masih terus bertambah, jumlah kasus masih terus bertambah, belum kelihatan ada, ujungnya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya, masyarakat terkena bencana seperti ini, apakah, jadi tidak berdaya gitu ya? Nah, kita lihat dulu, sekarang peran pemerintah nih waktu di masa pandemi ini. Kan tadi misalnya ada, peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan gitu kan ada bantuan, beras miskin atau, dan sebagainya itu. Ini juga ada beberapa yang saya sempat rekap aja gitu dan mungkin teman-teman juga tahu lebih banyak detailnya dari ini gitu. Jadi yang sebelah kiri itu ya, daftar bantuan gitu ya, ada bantuan sembako,
ada bantuan, ada bansos gitu. Kita juga tahu ada masalah-masalah korupsi gitu ya di bansos ini gitu. Ada bantuan langsung tunai dana desa, listrik gratis, kartu prakerja. Saya nggak bilang bahwa ini nggak ada masalah, tapi ini yang didaftarkan oleh pemerintah gitu ya. Subsidi gaji karyawan dan juga bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil. Nah, sekarang eee juga ada juga misalnya, program promosi pariwisata, misalnya itu awal-awal pandemi kan malah promosi pariwisata misalnya, di bulan Februari 2020. Saya masih ada itu di akhir Februari 2020 itu ada programnya promosi pariwisata gitu. Lalu ada, membuat, rumah sakit rujukan COVID-19, lalu ada soal sekolah di rumah, PSBB daerah, pemulihan ekonomi nasional, lalu komite penanganan COVID-19, pengadaan vaksin dan juga last but not least gitu ya, pembiayaan jasa influencer gitu. Itu juga termasuk itu di dalam program pemerintah ini. Nah sekarang, pertanyaan saya juga, ini saya hanya ambil dari, TOR-nya waktu saya diundang sebagai pembicara bahwa ada, kepedulian terhadap program pemerintah ini gitu dan bagaimana jangkauannya. Tapi saya juga ingin, mengingatkan bahwa kalau kita lihat perkotaan di Indonesia maupun di Asia Tenggara ya pada umumnya gitu, sebenarnya kapasitas tindakan dan kontrol pemerintah itu kan cukup terbatas ya. Jadi kehidupan masyarakat sehari-hari itu seringkali ya nggak nyambung juga gitu sama apa yang digariskan oleh pemerintah. Apa yang direncanakan bahkan yang namanya tata kota, perencanaan ruang kota itu juga suka nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Dan kalau misalnya, dalam keadaan seperti ini, dalam banyak hal itu sebetulnya masyarakat tergantung kepada jaringan sosialnya sendiri atau menggantungkan diri atau sebetulnya memanfaatkan jaringan sosialnya sendiri untuk bertahan, untuk meningkatkan ketahanannya. Belum tentu, memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah ini. Karena, bisa jadi ada masalah, yang kita tahu kan ada misalnya korupsi gitu dalam dana bansos, atau misalnya masalah dalam aksesnya, atau dalam pendaftarannya dan sebagainya gitu ya. Jadi, dalam banyak hal biasanya memang, ketahanan ini tergantung, bahwa punya jaringan sosial yang bagus atau tidak gitu. Dan ini juga, berkaitan kalau misalnya kita lihat secara khusus terhadap ketahanan, masyarakat miskin dalam pandemi, kita juga mesti lihat bahwa, masih ada masalah, dalam hal keadilan sosialnya. Jadi saya bilang tadi kemiskinan kan ada masalah dalam keadilan sosial, dan kalau kita lihat di, ilmu perkotaan itu juga ada yang namanya keadilan ruang, di mana keadilan sosial itu juga terekspresikan dalam, akses masyarakat terhadap ruang kota. Jadi kalau miskin, biasanya lebih tidak berdaya dalam mengakses berbagai ruang kota. Ini saya hanya ambil salah satu contoh saja gitu, bahwa masyarakat miskin kota ini, eee, lebih rentan, misalnya terkena penggusuran atau lebih lebih rentan, terkena pembatasan-pembatasan ini gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita mengetahui bahwa ada ketimpangan ruang atau ketidakadilan ruang dalam perkotaan di Indonesia, bagaimana misalnya pembatasan-pembatasan sosial dalam, masa pandemi ini berakibat terhadap, keberdayaan atau kemiskinan, kota. Nah sekarang tadi, saya sempat bilang bahwa penyangga ekonomi itu adalah jaringan sosialnya gitu, dalam banyak hal, terutama untuk masyarakat miskin ya. Jadi kalau untuk ekonomi para pekerja miskin, kaum pekerja ya, jadi kalau orang miskin kan nggak berarti bahwa dia tidak kerja, malah banyak orang miskin itu sebenarnya bekerja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan working poor gitu, kalau ini jadi, ekonomi para pekerja miskin gitu. Adanya namanya pembatasan sosial, tapi di sisi lain seharusnya, ketahanan ekonomi kan bergantung kepada jaringan sosial. Jadi ini seperti ada kontradiksi gitu ya, antara kalau jaringan sosialnya dibatasi lalu gimana gitu ketahanannya kan. Terus, misalnya bekerja dari rumah, tapi ada keterbatasan ruang di rumah, rumahnya rumahnya kecil, ruangnya tidak cukup, eee, itu ada kontradiksi juga di situ. Lalu ada juga soal bekerja dari rumah, tapi di sisi lain berkontradiksi juga terhadap misalnya ekonomi pekerja miskin yang bergantung kepada ruang publik. Nah, ini saya, ambil contoh aja misalnya di sini kan, para penarik beca. Ini kan, beroperasi di ruang publik gitu ya. Lalu kalau ada pembatasan sosial, bagaimana caranya, supaya kesempatan ekonomi ini tidak lalu diambil darinya. Nah ini yang, menurut saya belum, udah banyak yang mengkritik, tapi nggak kayaknya kalau dari sisi kebijakannya, saya belum lihat ada yang, secara serius menanganinya gitu. Sekarang misalnya kalau kita ambil,
ekonomi pekerja miskin gitu ya. Ini contoh lain adalah dari PKL. Ekonomi PKL ini saya ambil, ada dulu pernah ada studi, judulnya Bunga Trotoar gitu ya, itu dari lagunya Iwan Fals gitu, bahwa, itu studi sekitar tahun 2004, bahwa kalau PKL kita semua juga tahu ya, bahwa, ekonominya adalah yang namanya sistem jemput bola gitu. Jadi, tergantung kepada, dia yang menghampiri pelanggannya. Nah sekarang gimana kalau misalnya pelanggannya nggak mampir, pelanggannya nggak keluar, jadi kan nggak ada gitu kan. Jadi ini ada beberapa narasi gitu ya, ini ada publikasi baru dari Rujak Center for Urban Studies, di mana ada pengalaman para PKL ini yang ditangkap gitu ya, dan didokumentasi. Bagaimana pengalaman mereka semasa pandemi, saya hanya bacakan sedikit saja, bahwa posisinya sangat sulit karena mereka yang memilih berada di rumah dan bertahan agar tidak terpapar COVID-19, taruhannya ya mati karena kelaparan gitu ya. Dan ini sangat sulit jadinya. Dan ini juga ada misalnya kalau masyarakat miskin, tantangan lain misalnya yang tadi saya bilang ruang dalam rumah terbatas gitu. Nah ini, soal keterbatasan ruang di rumah gitu. Ini, pengalaman penghuni rumah susun misalnya. Saya hanya bacakan sedikit saja di sini. Saat pandemi muncul, eee eee, ketika pandemi banyak tambahan baru yang harus dimiliki untuk mencapai ketahanan seperti keharusan social distancing, harmoni sosial yang baik di antara penghuni rumah susun, akses kesehatan yang memadai, dan juga kebutuhan ruang isolasi mandiri gitu. Gimana kalau ruangnya aja terbatas gitu. Lalu ini ada wawancara dengan, salah satu penghuni rumah susun bilang, "Sekarang ini ngapain lah takut, aku pikir gini, daripada aku mati di dalam unit mendingan aku mati di luar rumah. Berguna bagi orang," katanya. Ya, jadi ini, suatu ekspresi, frustrasi gitu dari, masyarakat miskin, kota gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat, ada kebijakan sekolah di rumah gitu. Ini ada liputan juga bahwa sekolah di rumah itu kan juga mengekspos ketimpangan sosial ini gitu. Kalau nggak ada ruang di rumah atau kalau nggak ada akses internet terus bagaimana gitu. Ini ada catatan misalnya di Indonesia, eee, hanya, cuma 56% gitu dari masyarakat yang punya akses ke internet. Dan itu juga nggak merata, kalau di luar Jawa lebih rendah lagi gitu akses internet. Lalu kalau semua orang sekolah di rumah, lalu yang nggak bisa akses internet bagaimana gitu ya. Jadi ini kan ada ketimpangan juga. Ini sebenarnya kepedulian global juga, ini bahkan terjadi juga di Amerika gitu ya, bahwa ketika universitas itu pada tutup dan semua online gitu, lalu ketimpangan ini, mulai, terekspos gitu ya. Nah, saya juga tidak mau bilang bahwa, masyarakat miskin itu sama sekali nggak ada harapan. Kalau menurut saya sih sebetulnya banyak hal-hal yang, dilakukan gitu dari akar rumput gitu. Itu semua tantangan ya yang tadi saya bilang. Tapi misalnya, yang kita tahu kan, apa yang dilakukan pemerintah kan belum tentu sama gitu ya dengan yang direspon oleh masyarakat gitu. Jadi ini ada sedikit ilustrasi aja gitu bahwa sebetulnya banyak juga inisiatif-inisiatif dari akar rumput gitu untuk saling meringankan beban masing-masing gitu. Ini ada ilustrasi dari, rekan saya di, Solo, Andi Setiawan, dia suka bikin komik gitu, ketika negara tidak tahu apa yang dilakukan untuk menghadapi wabah, ini saatnya untuk tanam sendiri makanan, membuat lumbung pangan, bikin dapur umum, dan juga saling membantu gitu. Ini, ada juga, contoh-contohnya yang nyata gitu tapi di sisi lain juga ada ini ya, ada kekhawatiran juga bahwa, pembatasan sosial ini juga membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam memberdayakan dirinya sendiri gitu. Ini juga, eee eee, kepedulian yang semakin meninggi gitu, akhir-akhir ini gitu, karena ada pembatasan, berekspresi misalnya di, civic space gitu. Ini juga ada contoh misalnya ini yang, inisiatif sendiri gitu dari akar rumput misalnya, pembatasan sosial ya sudah gitu, ini karantina wilayah sendiri gitu. Nah ini kampung akuarium di Jakarta gitu, mereka bahkan udah pembatasan sendiri sebelum pandemi ya. Eee Lalu, tapi ya begini ya, kalau misalnya, saya juga tidak mau terlalu meromantisasi gitu, sejauh apa ini bisa membuat perubahan secara struktural. Karena tadi juga saya jelaskan bahwa kemiskinan itu bukan hanya persoalan yang satu sisi atau bukan sektor gitu, tapi itu adalah suatu persoalan struktural gitu ya. Jadi, seberapa lama gitu bisa bertahan gitu. Ini ada satu ekspresi, frustrasi ini sebenarnya dari, salah seorang aktivis di Manila gitu.
dia bilang dia merasa frustrasi gitu bahwa apa yang dilakukan dari akar rumput sebenarnya masih banyak yang tidak efisien dan juga tidak tahu apakah bisa terus bertahan atau tidak. Dan katanya sebenarnya kan pemerintah itu punya semua sumbernya, komunikasi, kontrol, dan juga semua sumber daya manusia. Dan pemerintah itu sebenarnya kan yang di vote dan juga yang penerima pajak gitu ya. Tapi dan karena itu pemerintah punya kewajiban untuk memanage gitu ya kondisi sosial selama bencana ini. Tapi di mana mereka gitu kan ya dibilang. Dan juga kalau kita bilang oke sekarang kita hidup berdamailah dengan corona gitu ya. Tapi kondisi new normal ini menurut saya juga itu sebetulnya kita perlu memahaminya secara lebih kritis gitu ya. Karena saya agak prihatin juga kalau misalnya selama ini pandemi ini jadi kesannya kalau misalnya sampai terus menyebar itu masalahnya adalah kelakuan masyarakat sendiri yang nggak disiplin dan sebagainya gitu. Jadi harus didisiplinkan gitu. Dan kalau kita bilang, ya udah kita berdamai aja dengan corona gitu. Tapi bagaimana dengan masalah-masalah struktural yang ada, yang tadi saya bilang misalnya bias perkotaan dan ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, itu semua kan terekspos selama bencana. Tapi itu tidak ada yang ditangani gitu kan. Bagaimana ketidakadilan sosial itu ditangani. Jadi kondisi normal baru ini dengan pembatasan sosial dan praktek higienis itu lebih mempertanyakan kelakuan masyarakat daripada mempertanyakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dari bias-bias pembangunan perkotaan yang sudah lama sekali berlangsung. Jadi ini juga ada pengamatan, bukan hanya soal Indonesia, tapi juga seluruh dunia gitu ya. Pembingkaian masalah pandemi ini sebagai masalah disiplin, ini beresiko meningkatkan godaan bahwa pemerintah otoriter itu lebih baik gitu. Terutama karena pandemi COVID-19 ini telah mempertanyakan efektivitas model demokrasi dalam penanganan pandemi gitu. Sekarang kan banyak yang muji-muji misalnya, oh Cina kan sekarang udah bisa mengatasi gitu. Mereka kan nggak demokratis, justru bisa mengatasi. Nah itu menurut saya itu tunggu dulu gitu. Kita perlu ngerem sebentar dan itu masalahnya jadi bukan hanya soal pandeminya. Ini masalahnya adalah struktur sosialnya menurut saya gitu. Jadi itu yang perlu dipertanyakan. Kalau itu bisa diberesin sebetulnya pandemi ini kan juga bisa lebih teratasi. Nah sekarang ini sebagai penutup aja dalam pemantik diskusi ini ya, ini salah satu hasil diskusi waktu itu sempat ada forum intelektual publik di pertengahan tahun 2020 yang juga mempertanyakan hal-hal ini. Jadi bagaimana sih pengentasan kemiskinan itu tuh bukan cuma dikasih bansos atau bukan cuma dikasih duit gitu, tapi sebagai pemberdayaan atau keberdayaan masyarakat. Jadi ini adalah kita mestinya kalau kita mau mengatasi kemiskinan gitu adalah kita perlu memikirkan suatu struktur sosial baru gitu, yaitu prioritasnya pada ekosistem sosial kolaboratif antar warga dan juga kelompok masyarakat untuk pelayanan publik, bukan hanya sekedar kasih bantuan tunai dan sebagainya gitu. Lalu perlu adanya kedekatan sosial dan juga akses ruang yang lebih berkeadilan ini untuk mengatasi masalah struktural itu gitu supaya inisiatif akar rumput ini bisa terus berkembang. Kita menurut saya sih jangan terus membayangkan bahwa pemerintah akan menyelesaikan semua masalah gitu karena secara sejarahnya Indonesia itu juga kebanyakan justru perubahan sosial terjadi dari masyarakat gitu loh, bukan dari pemerintah. Sebut aja satu hal dalam sejarah Indonesia di mana pemerintahnya yang menginisiasi perubahan sosial gitu. Dari zaman gerahan kemerdekaan juga itu dari akar rumput gitu ya. Jadi perlu adanya pemikiran pola pembangunan yang berfokus kepada kesejahteraan umum, yaitu warga yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi bukan sekedar pengentasan kemiskinan dikasih duit gitu, tapi pemberdayaan atau keberdayaan masyarakat. Lalu peran pemerintah apa? Ya bukan berarti pemerintah nggak punya tanggung jawab gitu, tapi pemerintah menurut saya adalah sebagai pendukung dan fasilitatornya untuk memberdayakan gitu kan ya, supaya pemberdayaan ini bisa berlanjut, bukan sebagai sesuatu yang otoriter gitu karena memang masyarakat Indonesia kan adalah negara yang demokratis gitu. Jadi bagaimanapun juga pemerintahnya punya peran dan harus punya tanggung jawab, tapi bukan berarti bahwa masyarakatnya tidak boleh berdaya. Mungkin itu aja pemantikan diskusi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rita pembahasan dan pemaparannya yang sudah disampaikan.
kan. Saya setuju banget tuh kalau misalkan kemiskinan itu terkait erat banget sama pemberdayaan masyarakat. Karena masyarakat memang tidak memiliki ketidakberdayaan, makanya tuh tingkat ketergantungan sama pemerintah juga tinggi gitu. Kayak sekarang aja tentang bansos banyak banget masyarakat yang mengharapkan kapan sih ada bansos lagi gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu selalu muncul di kalangan kaum marginal. Gitu. Jadi memang perlu ada pemberdayaan di masyarakat miskin yang tidak berdaya ini agar mampu beradaptasi gitu dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung pemaparan dari teman saya Syahrul untuk melihat bagaimana sih tentang kemiskinan perkotaan ini dalam pandangan seorang peneliti muda, calon antropolog gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya bisa ya setelah Syahrul pemaparan. Oke, kepada Syahrul saya persilakan. Oke, terima kasih Dean dan terima kasih teman-teman. Aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan. Oke, makasih teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari BM Fisip UPN Veteran Jakarta, buat Dean dan buat Mbak Rita Pandawangi gitu, udah memberikan kesempatan gitu ya pada aku untuk diskusi bareng-bareng gitu sama teman-teman semua. Alih-alih sebagai pemateri, sebenarnya aku lebih sepakat kalau aku tuh dibilang pemantik gitu, karena aku mendapatkan posisi tuh setara lah sama teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa banget kita diskusin bareng-bareng gitu. Nah, presentasi aku mau aku temain kesehatan gitu, hak yang patut untuk diperjuangkan gitu ya teman-teman. Sebelum ke materi, mungkin aku mau minta maaf dulu kalau misalnya PPT-nya kayak boomer gitu, terlalu sederhana lah, yang ya tapi itu tidak tapi itu tidak inilah ya, tidak mengurangi semangat dan substansi yang aku coba kirimin. BOMER, bom, iya tapi boomer. Bisa tolong di mute suaranya ya. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin aku coba mau bermain-main pakai berbagai proposisi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya proposisi satu aku bilang pandemi COVID menyerang siapapun tanpa memandang apapun, lantas proposisi kedua aku bilang mayoritas penduduk Indonesia merupakan kelas menengah bawah, ini aku ada datanya gitu ya. Dan proposisi ketiga itu aku bilang kelas menengah bawah kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Menurut teman-teman kesimpulannya bakalan jadi kayak apa? Nah, itulah yang menjadi pengantar lah ya buat aku masuk ke materinya gitu. Nah, sebenarnya tadi udah komprehensif banget yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Mbak Rita Padawangi gitu. Dan bahkan aku bingung, aduh materinya udah dipaparin semua nih gitu. Cuma ya udahlah. Kalau misalnya bisa kita simpulkan gitu ya teman-teman, kemiskinan itu simply kita definisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar ya kan, seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan. Yang dimana aspek-aspek yang aku sebutin itu kan sebenarnya kebutuhan primer kan, makan, pakaian, tempat berlindung, dan itu sulit untuk dipenuhi gitu. Dan menurut data dari BPS ya, aku lihat bahwa penduduk miskin di Indonesia itu per September 2020 itu mencapai 27,55 juta teman-teman. Yang itu hampir memakan 65% dari total populasi yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau misal kita balik ke sini, berarti kan ya udah walaupun tidak menyerang siapapun tapi kan ya gitulah ya. Nah, lanjutannya di sini aku juga nemu data gitu ya dari riset yang dilakukan Oxfam gitu, lembaga riset dunia gitu, independen, yang menyatakan bahwa harta 4 orang terkaya di Indonesia itu mencapai 25 miliar US dollar dan kesetaraan kekayaan itu sama kayak kekayaan 10 juta penduduk miskin. Dari situ kan kelihatan banget tuh bahwa ketimpangan sosial tuh, ketimpangan ekonomi tuh menjadi suatu hal yang patut untuk kita pikirkan bersama-sama lah gitu ya. Gitu. Nah, dari situ kita harusnya punya framework nih.
dalam melihat sebuah fenomena gitu ya, untuk menjadi basis lah dalam menganalisis fenomena di sekitar kita gitu, bahwa sebetulnya kekuatan basis tuh yang dalam hal ini material tuh menentukan infrastruktur di atasnya kan, pendidikan, agama, politik, keluarga, hukum, ideologi dan semacamnya, dan infrastruktur itu kembali untuk mengukuhkan kemapanan material tersebut gitu. Dua hal ini sifatnya dialektis gitu. Kalau misalnya teman-teman melihat ada berita yang menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia itu terus bertambah, tapi di sisi lain orang yang kaya juga makin tambah, jangan seneng ngelihat kekayaan makin tambah, itu justru artinya ketimpangan makin lebar gitu teman-teman. Sebenarnya aku juga nggak begitu ngeh ya pengukuran tingkat kemiskinan pakai indeks rasio gini gitu ya. Mungkin teman-teman yang FE mungkin lebih paham. Cuman kalau kita sebagai anak FISIP, kita coba analisis pakai apa ya, faktor gitu ya, dan fenomena. Cuman kalau kita lihat secara hukum positivistiknya nih ya teman-teman, alinea keempat pembukaan UUD 45 itu sudah jelas menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Oke, kalau misalnya ini udah terlihat, apakah hal itu benar-benar sudah terjadi? Gitu. Itu pertanyaannya. Dan hukum pun secara positivistik sudah menyatakan turunannya, bahwa setiap orang itu berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan di pasal 23 juga bilang kan, kalau negara itu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya gitu. Cuma lagi-lagi pertanyaan, memang realitas di sekitar kita sudah seideal apa yang didefinisikan oleh hukum, produk hukum? Kan itu pertanyaan ya kalau kita sebagai anak FISIP. Nah, produk hukum secara positivistik kita udah jelasin. Basis framework teoritis kita udah tahu. Data udah tahu. Coba kita mulai dari fenomena. Kita mulai dari storytelling gitu, teman-teman. Aku nemuin dua berita gitu. Yang satu dari Jakarta Post, yang satu dari mana nih? Dari CNN. Di sini ini bukan bermaksud cherry picking untuk mengeneralisir gitu ya. Tapi inilah realitas gitu ya. Bahwa di Batam tuh ada orang yang kabur pas lagi karantina karena takut nggak dapat penghasilan gitu. Dari yang di sebelah ya, ternyata klaster di Bojonegoro itu dimulai dari tukang sayur, teman-teman. Kita bisa lihat bukan bahwa sebenarnya masyarakat itu memang, terutama yang di kelas miskin gitu ya, di kategori miskin tadi, lebih banyak hidup di pekerjaan sektor informal yang dimana keberbahayaan pas lagi pandemi gini ya benar-benar mengancam mereka gitu. Di satu sisi mereka paham lah ya bahaya dari pandemi COVID ini menular dengan cepat, tapi di sisi lain dia terdesak gitu, untuk pemenuhan perutnya lah gitu kasar. Nah, kalau di TOR aku disuruh ngeliat juga kebijakan pemerintah apa yang udah dilakukan ya, jam kesmas, jaminan kesehatan masyarakat, turunannya jadi BPJS, biaya perawatan COVID seperti yang tadi Mbak Rita udah mungkin jelaskan, isolasi gratis, vaksinasi, terus pelayanan kesehatan terpadu dan seterusnya. Tapi ya gitu deh gitu. Aku juga punya sedikit cerita gitu ya, bahwa temanku di kampus ada yang kena COVID lah gitu ya, dan dia terpaksa harus di karantina di Wisma Atlet gitu. Dan ternyata jaminan sosial yang ada di Wisma Atlet alih-alih memang gratis gitu ya, tapi bukan tempat karantina, itu mah tempat nongkrong jadi teman-teman. Jadi setiap lantai itu ada main tenis, di atas ada apa, dan semua orang tuh bergerumpul tanpa ada keketatan yang jelas. Jadi setiap ada orang yang baru positif masuk, yang lama yang harus sudah sembuh, yang mau sembuh, dia sapa-sapaan, tos-tosan. Ya gimana mau sembuh gitu, berjarak terus gitu. Dan itu realitas. Dan dia akhirnya cuma 3 hari di sana, dia dirawat secara mandiri di rumah sakit swasta gitu, dengan dana lebih besar lah, walaupun kualitasnya lebih proper gitu. Dan obat yang dibeli tuh yang bener-beneran keras gitu, apa ya nama obatnya, itu pun mahal gitu. Tapi syukurnya dia punya privilege untuk itu gitu. Dia punya kemapanan materi yang cukup lah untuk bisa mendapatkan akses itu. Bayangkan
ketika itu terjadi pada masyarakat yang tinggal di padat penduduk gitu. Gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya ditanya apa yang harus kita lakukan, sebenarnya jangan kita yang ngelakuin. Sudah hak pemerintah dan sudah kewajiban pemerintah untuk melakukan penanganan-penanganan tersebut gitu ya teman-teman. Tapi kita juga patutlah untuk mencoba mengakses gitu ya dan melakukan participatory action. Apa sih net assessment? Net assessment itu adalah sebuah upaya yang kita lakukan untuk mencari tahu, menjelidiki sebenarnya di kondisi saat ini ketika pandemi semua orang kehilangan pekerjaan tapi di satu sisi takut akan penyakit pandemi ini, COVID ini, apa sebenarnya permasalahan yang paling mendasar gitu. Dan itu kita harus berusaha cari tahu. Dan cara mencari tahunya, kita bukan sebagai vanguard, teman-teman. Kita bukan sebagai, ya, mendikte mereka, gitu. Tapi, sebisa mungkin, kita mencoba melakukan penelitian partisipatori, gitu. Untuk membangkitkan pemberdayaan mereka, gitu, kalau kata Mbak Rita. Gitu. Biar mereka yang menentukan sendiri, nasib mereka harus apa, dan mereka harus bertindak apa. Kita tuh hanya memberikan insight lah, gitu. Gitu ya. Nah, contohnya tuh seperti yang terjadi di Yogyakarta gitu ya. Di Yogyakarta ini pas awal-awal pandemi di bulan Maret ya, berarti dia sekitar April Mei itu masyarakat di sana bekerja sama dengan NGO dan LSM di sana tuh apa namanya membuat lumbung pangan gitu tanpa menunggu bantuan pemerintah. Pembentukan lumbung pangan ini waktu pas rame-ramenya apa namanya ledakan di mall tuh yang kita pada belanja, ya mereka gimana mau belanja gitu, nyari duit aja susah gitu kan, dan dia bersama-sama gitu. Teman-teman bisa cari beritanya di TikTok. Mungkin materi pemantik dari aku itu aja sih, nanti kita mungkin lebih banyak tektokan aja di sesi diskusi ya teman-teman, dan terima kasih. Oke, terima kasih Syahrul yang sudah memberi materi pemaparan singkat buat kita semua gitu. Dimohon teman-teman aktif dalam berdiskusi. Untuk yang mau bertanya, silakan langsung bisa bertanya kepada narasumber. Atau kalau ada yang malu-malu boleh di chat, nanti saya bacakan. Oke, Mas Okta mau bertanya, silakan bertanya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Mau nanya ini sih ke teman-teman pemantik juga. Sebenarnya kalau cek masuk ya suaranya. Mas, videonya Masuk, boleh Mas. dinyalain videonya? Aduh, harus video ya. Nah. Iya, biar rekamannya bagus. Iya. Oke, selamat sore teman-teman. Mau nanya ini sih ke teman-teman pemantik juga terkait
apa ya pandangannya tentang pendidikan dalam isu ini gitu kan. Peran pendidikannya sendiri karena kalau yang saya lihat ini kan tentang pembangunan manusia juga ya. Kalau kata Todaro tuh di bukunya tahun 2006 tentang human development ya. Sorry. Tentang economic development, pembangunan ekonomi itu kesejahteraan itu bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia itu bisa dilihat dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya gitu kan. Jadi peran pendidikan ini tuh gimana ya dalam penyikapan ini juga karena mengingat kalau kita bicara tentang isu kayak tadi tentang pandemi sebenarnya kita lupa akan pentingnya investasi pendidikan gitu. Pemerintah tuh benar-benar bukan acuh lagi ya, benar-benar lupa sama yang namanya investasi pendidikan yang mengakibatkan ya kita jadinya apa-apa harus nunggu dari sanalah tentang vaksinasi, kemudian penelitian lebih lanjutnya seperti apa. Seakan-akan kita tuh tidak punya peran pendidikan yang lebih gitu di sini gitu. Padahal penting banget pendidikan itu, terutama untuk menyikapi kemiskinan kan katanya untuk merentaskan kemiskinan kuncinya adalah di pendidikan ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dokter. Saya super saya bersilakan. Mungkin boleh Mbak Rita dulu kali ya, Mbak. Aduh, kirain udah nyalain mic, malah lempar bola. Aduh, kalau ya memang kalau ya saya sih bukan ahli pendidikan ya gitu, cuma kalau saya mengamati gitu kondisi di Indonesia, memang sebetulnya saya cukup gimana ya prihatin juga gitu. Mungkin saya sih sebenarnya senang bahwa teman-teman mahasiswa di sini pada semangat gitu ya ikut diskusi seperti ini gitu. Tapi kita semua kan juga tahu bahwa sebetulnya kalau kita lihat di masalah pendidikan di Indonesia, pendidikan dasar, akses ke pendidikan dasar gitu juga masih jadi masalah tidak merata gitu aksesnya di berbagai daerah. Kondisi sekolah-sekolah, guru-guru yang kekurangan guru misalnya di daerah-daerah, dan juga bukan hanya itu, juga ininya ya susunan kurikulumnya yang masih ganti-ganti terus dan sebagainya gitu, yang menurut saya itu juga susah gitu untuk menemukan sesuatu apa ya pola yang memberdayakan gitu ya. Tapi mungkin yang keprihatinan saya belakangan ini sebetulnya bukan hanya soal pendidikan dasar juga, tapi juga dalam dunia pendidikan tinggi gitu ya. Gimana ya? Karena sekarang ini juga sepertinya ada obsesi gitu. Kalau sudah sampai jadi mahasiswa gitu, lalu diarahkan pendidikan tinggi itu juga untuk mencetak tenaga kerja gitu ya di kedepannya gitu. Jadi fokus pemberdayaannya itu juga nggak jelas gitu, karena kalau kita lihat logika untuk mencetak tenaga kerja gitu, jadi kan itu hanya untuk jadi bagian dari mesin ekonomi ini yang ujung-ujungnya juga seperti tadi pemaparannya Mas Arul gitu, siapa sebenarnya penguasa mesin ekonomi ini gitu ya. Jadi yang namanya pendidikan itu jadi feeder gitu untuk sistem ekonomi yang timpang ini. Bukannya sebagai memikirkan alternatif untuk masyarakat yang lebih berkeadilan gitu. Menurut saya sih sebetulnya teman-teman gitu ya jangan terlalu ya saya juga tahu gitu bahwa saya sendiri pernah gitu jadi mahasiswa gitu ya, dan waktu apalagi kalau udah tingkat-tingkat akhir gitu aduh khawatir gitu ntar dapat kerjaan apa enggak gitu. Itu saya ngerti banget gitu, dan memang itu sesuatu kekhawatiran yang nyata gitu. Tapi di sisi lain adalah pendidikan itu bukan hanya soal mencetak tenaga kerja sih. Kita mungkin ujung-ujungnya memang bekerja gitu ya, tapi selain sebagai pekerja, kita kan juga bagian dari masyarakat yang sebetulnya hal itu yang nggak boleh dilupakan. Kalau enggak, siapa yang bisa ngecek dan meminta dan selalu apa ya
mendesak pemerintah kita juga untuk bertanggung jawab gitu, sesuai dengan yang tadi tujuan negara, tujuan pembentukan negara gitu untuk kesejahteraan umum, lalu juga pemenuhan hak asasi manusia gitu sebagaimana tertuang dalam pasal-pasalnya. Yang seperti itu kan sebetulnya bukan langsung untuk pencetakan tenaga kerja gitu, tapi itu sebagai peran sebagai warga gitu. Itu yang menurut saya elemen di pendidikan ini yang masih perlu ditingkatkan supaya potensi-potensi peran aktif ini bisa lebih keluar gitu. Tapi ya gimana ya, dosen-dosen di Indonesia juga sekarang banyak didorong misalnya untuk publikasi akademik misalnya. Yang sebenarnya sih nggak jelek juga kalau mau publikasi akademik, cuman masalahnya terus jadi orientasinya jadi materi lagi gitu sekarang. Dan jadi banyak ya kalau publikasi terus dapat uang gitu. Lalu lalu sekarang juga jadi masalah gitu di dunia akademik, jurnal-jurnal itu juga banyak yang pada pusing gitu katanya yang masuk artikel-artikel dari dosen-dosen di Indonesia ini kenapa pada ya pada mempertanyakan juga gitu kualitasnya dan juga proceeding yang dipublikasi itu gitu. Jadi ada suatu siklus yang saya rasa agak memprihatinkan juga gitu dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oke, Sarul saya lempar bolanya balik. Oke, terima kasih Mbak Rita. Kalau aku sih coba izin share sedikit lagi. Sebelum pandemi pun menurutku fungsi dan tujuan pendidikan yang diidealkan tuh masih jauh lah untuk mencapai ke sana gitu. Kalau misalnya kita pakai data dari BPS lagi-lagi ya untuk melihat jumlah gitu ya, jumlah peserta didik dari SD sampai perguruan tinggi gitu ini tahun 2017-2018 itu selalu menyusut setiap jenjangnya. Di SD itu terdapat 25,5, SMP 10,1 ini udah menyusut hampir 15 juta gitu. Untuk sampai ke SMA ke SMK tuh tinggal 9,3 ini menyusut 1 jutaan. Apalagi sampai ke perguruan tinggi gitu. Itu semakin menyusut gitu. Bersyukurlah kita yang bisa berkuliah gitu ya. Dan kalau misalnya kalau kita mau lihat lagi data yang sebelum pandemi aja. Iya, emang fungsi pendidikan tuh ya suatu sisi mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Mentransmisikan budaya, menjadi social responsibility gitu ya. Tapi kalau misal kita cermati secara lebih dalam aja lagi, emang beneran kayak gitu gitu. Apa bedanya mencerdaskan dengan penanaman nilai gitu. Kalau kita lihat presidennya dari sejarah gitu ya. Pendidikan P3 yang dilakukan Orde Baru misalnya, itu kurang penanaman nilai apa gitu. Yang di satu sisi itu juga pelanggangan budaya. Yang lagi-lagi apa yang dibilang sebagai social responsibility itu tuh hanya pembentuk stabilitas pemenuhan kebutuhan. Ya kalau misalnya tadi Mbak Rita contoh apa ya luaran-luaran jurnal akademik itu hanya berorientasi pada profit bukan pengembangan akademik ya itu bukan satu hal yang harus kita yang harus kita wahkan. Itu memang sudah jadi framework lah ya dalam berkehidupan gitu. Apalagi ketika pandemi, ketika berbagai sektor itu diserang lah gitu, baik ekonomi, sosial, kesehatan dan seterusnya. Mungkin pendidikan itu hanya jadi orientasi nomor sekian gitu. Contoh deh, mungkin teman-teman yang punya adik lah ya di rumah gitu. Daripada capek mikirin adik kuliah, adik sekolah gitu yang butuh internet, belum ngajarinnya dan seterusnya. Padahal kita juga punya kebutuhan sendiri. Bagaimana pendidikan itu menjadi efektif gitu. Mungkin sedikit refleksi itu aja sih teman-teman. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak Rita Sarul sudah bertanya dari sini. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan langsung saja. Kak Dean, izin bertanya Kak Dean. Silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih buat Kak Dean dan juga Mas Syahrul juga Mbak Rita atas materi yang disampaikannya. Mau bertanya, kalau misalkan melihat paparan yang disampaikan tadi kan seringkali mempertanyakan kewajiban pemerintah terkait pemenuhan hak masyarakat. Itupun yang terjadi di realitanya banyak yang mempertanyakan bansos dan lain-lainnya. Yang mau saya tanyakan,
kewajiban dari masyarakat miskin kota itu sendiri dalam membantu proses penanganan COVID di Indonesia itu. Karena kalau kita bertanya meminta hak kita kan kita juga harus berbicara tentang kewajiban kita yang harus kita penuhi. Kurang lebih itu buat Mas Syahrul dan Mbak Rita. Terima kasih kalian. Ya, lempar bola dulu. Sarul duluan ya. Oke. Kewajiban. Iya benar, kalau kita ngomongin hak tuh selalu mata koin satu sisinya tuh selalu disusul dengan kewajiban gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin kewajiban warga negara dalam konteks pandemi itu, salah satu yang paling dekatnya mungkin ini ya teman-teman, menjaga interaksi, karena penyebaran COVID itu kan cepet banget gitu ya. Cuman kalau misalnya kita menuntut kewajiban dari warga negara tuh sepertinya ada kesesatan gitu, bukan kesesatan kekeliruan lah gitu, karena kewajiban dari warga negara itu sebenarnya sudah terimplementasikan ketika kita udah menjadi warga negara gitu. Ketika kita udah menjadi warga negara, apa yang harus kita bayarkan ya mungkin bayar pajak gitu ya, atau menuruti aturan dan perintah hukum gitu. Itu udah kewajiban yang harus kita taati. Tapi dari kewajiban yang udah kita tuaikan gitu ya, ternyata ada hak kita yang mungkin disedot gitu ya, diserap lah gitu dari negara yang mungkin harusnya idealnya membuat kita menjadi lebih sejahtera gitu. Ya contohnya misalnya kita udah bekerja sedemikian kerasnya dengan mereka yang mungkin hanya di depan laptop gitu ya. Kita bandingin deh pekerja kerah putih dan kerja kerah biru gitu. Ekstrak dari tenaga yang udah mereka keluarkan itu mungkin saja lebih besar gitu ya, orang-orang di kerah biru gitu. Tapi entah kenapa nilai yang didapatkan itu selalu lebih signifikan dari orang-orang yang di kerah putih. Ada antropolog di namanya Roberto Gonzalez sama John Marlovitz gitu ya. Dia meneliti masyarakat di daerah Silicon Valley gitu. Kita semua tahu Silicon Valley itu kayaknya kayak apa. Di sana ada Google, ada Netflix, ada Microsoft. Tapi di satu sisi di sana juga ada pekerja informal seperti supir bus, tukang lap kaca dan seterusnya gitu. Secara tenaga, secara apa yang dikeluarkan, secara menunaikan kewajiban, mungkin pekerja kerah biru itu lebih banyak ketimbang di pekerja putih yang hanya di depan laptop, nyaman dengan AC-nya. Tapi entah kenapa hak yang didapatkan itu timpang gitu. Nah itulah yang sebenarnya harus kita soroti bareng-bareng. Mungkin Mbak Rita yang meluruskan gitu. Ya, kalau kewajiban sebagai warga negara sebenarnya kan sama ya semua ya. Jadi kalau misalnya semua sudah jadi warga negara gitu, jadi semua hak dan kewajibannya ya itu kan kalau misalnya semua warga negara itu setara gitu, berarti kan setara juga gitu bahwa semua orang punya kewajiban. Nah kalau dalam hal masyarakat miskin gitu, kalau menurut saya kalau kita melihat sebagai ukurannya adalah masyarakat miskin itu yang dibuat tidak berdaya gitu. Kalau misalnya dibuat tidak berdaya, lalu apakah tuntutan pemenuhan kewajibannya harus sama gitu? Karena kalau orang yang berdaya gitu, misalnya secara ekonomi, tentu saja kewajibannya lebih besar. Ini hanya proksi aja ya. Kalau kita lihat sekali lagi kalau pakai valuasi uang gitu ya, harusnya logikanya kan ya, kalau orang yang penghasilan lebih besar, pajaknya juga lebih besar gitu kan. Jadi itu kan itu kewajiban gitu, salah satu kewajiban gitu ya, bayar pajak. Jadi kalau yang penghasilan lebih besar harusnya pajaknya lebih besar. Kalau yang penghasilannya nggak sebesar itu ya kewajibannya juga tidak setinggi itu bayarnya kan. Tapi itu juga berlaku untuk hal-hal lain juga gitu. Jadi kewajiban itu ya diukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kalau seperti kata Sarul tadi bahwa kita kalau misalnya sebagai warga kalau sudah jadi warga negara dan juga berpartisipasi secara sosial maupun ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, itu kan yang namanya kewajiban ya. Jadi dengan misalnya bekerja aja gitu ya, itu kan juga sebagai bagian dari ekonomi gitu. Dan itu ada kontribusinya ke ekonomi. Kalau masyarakat miskin misalnya bekerja, dari tadi misalnya yang pekerjaan berkerah biru gitu,
itu kan juga menyangga kehidupan masyarakat kita gitu ya. Jadi kalau nggak ada pekerja ini, masyarakatnya juga nggak jalan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ditanya kewajiban masyarakat miskin apa, ya itu kewajiban sebagai warga negara ya semua juga punya kewajiban masing-masing gitu, dan dengan melakukan perannya, dengan melakukan pekerjaannya pun itu sudah salah satu pemenuhan kewajiban, dan juga dalam pemenuhan kegiatannya sehari-hari sebagai bagian dari masyarakatnya itu juga suatu peran gitu ya, sebagai warga yang aktif gitu dalam masyarakatnya. Nggak bisa semuanya dinilai dengan uang sih sebetulnya ya. Lalu ini ada pertanyaan saya lihat di chat box gitu. Apa ukuran masyarakat berdaya? Ya banyak orang yang sudah berusaha mengukur gitu ya. Kayak misalnya tadi disebutkan ada Human Development Index gitu ya. Itu suatu ukuran yang berusaha mengkuantifikasi gitu. Ada juga ya garis kemiskinan itu kan juga salah satu ukuran sebetulnya, walaupun yang saya bilang kan kita jangan terlalu terobsesi pada ukuran itu. Kalau ukuran yang jadi kalau saya melihatnya ukuran-ukuran yang ada secara kuantitatif itu udah banyak sebetulnya, dan kita bisa mempergunakannya sesuai dengan kegunaan mereka. Tapi kita harus menyadari bahwa ukuran-ukuran itu tidak ada yang bisa secara holistik menangkap apa yang disebut masyarakat yang berdaya gitu. Jadi kalau misalnya ukuran secara kuantitatif itu semua tidak ada yang bisa holistik, itu adalah waktunya kita melihat secara lebih detail, lalu mengamati dan mengobservasi secara lebih detail kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif dan dibandingkan misalnya masyarakat miskin di sini sama masyarakat miskin di sana di beberapa tempat, lalu digabungkan, lalu inilah yang namanya ukuran masyarakat miskin gitu. Ya nggak bisa juga gitu, karena kita konteks masing-masing, konteks berdaya itu berdasarkan konteks masing-masing itu juga perlu dipahami sesuai dengan sistem masyarakat masing-masing. Bisa jadi misalnya masyarakat yang tidak punya uang, tapi dia secara aktif saling berbagi gitu. Masyarakat yang punya ekonomi barter gitu, kan nggak perlu pakai uang gitu. Berarti kan yang ukuran uang itu nggak masuk jadinya. Jadi kan kalau menurut saya sih kita tidak perlu terlalu terobsesi pada ukuran-ukuran yang abstrak. Itu ada gunanya memang, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kita juga harus tahu siapa yang kita omongin gitu. Masyarakat miskin itu siapa mereka, dan bukan hanya sebagai abstraksi angka-angka yang jadi obsesi para pembuat kebijakan sejauh ini. Terima kasih Mas Syahrul dan Mbak Rita atas tanggapannya. Oke, terima kasih Mas Syahrul dan Mbak Rita. Ini di kolom chat ada yang mau bertanya lagi. Mas Bevin, boleh langsung ditanyakan aja, Mas. Ya, ini saya izin bertanya ya. Ini harus on cam. Iya, boleh on cam nih, Mas. Biar Iya. rekamannya bagus. Oke. Nama aku Bevin Kafigel Yonas dari mahasiswa UPNPJ. Gini, untuk Mas Syahrul dan Mbak Rita ya. Perihal ini kan tanggung kesehatan negara ini kan, kesehatan bangsa ini kan tanggung jawab dari pemerintah ya, Mbak, Mas. Tanggung jawab negara juga. Nah, coba kita gabungkan nih perihal pendidikan dan kesehatan. Yang pertama itu urgensi saat ini adalah perihal pandemi, ya kan? Itu yang pertama. Lalu urgensi kedua juga perihal pendidikan yang merosot jauh ke bawah gitu karena situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk sekolah bahkan kuliah daring. Yang mengecewakan bagi saya itu yang pertama ketika vaksinasi ini berjalan cukup alot dan ternyata banyak kabar-kabar miring perihal vaksin yang katanya kurang berkualitas, yang pertama. Terus juga mendengar sedikit-sedikit kabar bahwa ternyata APBN sekarang itu difokuskan untuk alutista, untuk Kemenhan.
kita bisa bilang alutista ini bukan hanya untuk apa ya, senjata ya, tapi mereka ada beberapa anggaran yang digunakan dalam bentuk pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini juga mengecewakan nih, padahal ada 2 urgensi yang seharusnya diselesaikan lebih dulu oleh negara, perihal kesehatan dan pendidikan. Nah, di luar perihal itu, di luar konteks itu, ada keputusan dari menteri bahwa akan diadakan pendidikan secara luring, secara offline. Pelajar dan mahasiswa bisa dihadirkan kembali ke dalam ruang lingkup pendidikan mereka, sekolah dan universitas. Tapi yang mengecewakan di mana belum ada validasi bahwa vaksinasi ini akan selesai secepatnya. Vaksinasi ini akan beres dan memberikan sebuah perlindungan di bidang kesehatan untuk para pelajar-pelajar tersebut. Nah, ini kan bagi orang-orang yang pelajar-pelajar dan mahasiswa yang waras, pasti agak gemetaran juga gitu. Waduh, gue disuruh luring, tapi keadaan vaksinasi belum selesai nih. Nah, ini kan berarti negara sedikit lepas tanggung jawab nih. Yang mereka pikirkan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memasukkan mahasiswa dan pelajar ke dalam sekolah. Padahal itu sama saja membunuh kawan-kawan kita sekalian yang masih bersekolah. Nah, menurut saya di situasi dan kondisi negara yang masih ekspor nyawa kepada Tuhan, langkah paling baik, langkah paling cepat dan paling baik yang perlu negara lakukan, yang cukup urgensi, itu ke depannya apa? Begitu, Mas Harul dan Mbak Rita. Terima kasih. Oke, saya duluan deh ya. Biar nanti yang josnya biar Sarul. Saya juga punya keprihatinan yang sama sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau masalah anggaran ya, pendidikan dan kesehatan itu udah lama jadi pariah ya. Anggaran untuk pendidikan dan anggaran untuk kesehatan itu udah lama itu memang kurang gitu di Indonesia. Yang namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ya nggak pernah jadi kementerian yang paling didanai gitu oleh anggaran. Anggaran untuk pertahanan itu ya memang selalu dominan gitu. Bukan berarti bahwa itu benar gitu ya. Tapi inilah kenyataan gitu bahwa kita tuh Indonesia ini masih banyak gitu masalah yang sekarang jadi terekspos kan karena pandemi ini. Lalu kok prioritasnya nggak berubah gitu dan kita jadi mempertanyakan gitu. Mengenai kesehatan pun sebetulnya kan ya ini juga jadi terekspos gitu ya sama pandemi. Kita semua selalu tahu bahwa ini ada masalah gitu dalam fasilitas kesehatan dan juga kesehatan publik di Indonesia. Tapi waktu pandemi ini datang gitu, itu lebih terekspos lagi. Saya juga bisa memahami gitu kekhawatiran teman-teman sekalian di Indonesia. Kalau saya boleh sharing juga di Singapura sih juga sampai sekarang masih online gitu. Saya sampai sekarang dari tadi pagi saya dari jam 8:30 pagi ini ngasih kuliah nggak selesai berturut-turut gitu. Ini semua di Zoom gitu. Jadi sampai sekarang masih dan semester depan pun sebetulnya kita masih belum tahu apa kita akan kembali luring atau masih daring gitu. Dan kalaupun kita kembali offline gitu ya, kembali ke kelas, kita juga nggak tahu apakah ada pembatasan jumlah mahasiswa misalnya. Jadi sekarang semester ini misalnya ada beberapa kelas yang sudah kembali, tapi pembatasan misalnya maksimal 35 orang. Kelas-kelas saya itu jumlahnya 50, jadi masih online gitu. Nah nanti ya semester depan kita nggak tahu. Tapi memang dalam situasi seperti ini kan kalau di Singapura memang sudah relatif terkontrol gitu ya penyebaran COVID-nya. Kasus-kasus yang menyebar secara lokal itu paling misalnya dalam 2 minggu ada 1 gitu. Tapi penambahannya lebih banyak dari yang datang dari luar dan itu juga yang dikarantina. Nah sekarang kalau yang di Indonesia ya mengenai vaksinasi ini juga saya agak bingung gitu dengan situasinya gitu ya. Kadang-kadang prihatin di mana gitu. Saya sering diskusi juga dengan teman saya yang kebetulan meneliti molecular biology gitu. Jadi dia banyak diskusi sama saya tentang bagaimana memahami virus gitu dan gimana memahami vaksin-vaksin ini gitu.
ini juga pertama kita prihatin gitu. Ini vaksin yang di Indonesia ini tadi kan ada pertanyaan mengenai efektivitasnya gitu. Vaksin yang di Indonesia ini uji klinisnya mana gitu. Itu yang selalu kita pertanyakan gitu dari awal gitu kan. Dan kebetulan memang vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia itu setahu saya memang itu uji klinisnya secara global itu belum masuk dalam publikasi yang peer review gitu ya. Dan itu jadi keprihatinan juga. Cuman di sisi lain dalam hati pikir, aduh, tapi nggak ada yang lain, terus gimana dong gitu. Ya terus terang sih, saya juga saudara saya ada yang dokter gitu, akhirnya ya dia memang dapat prioritas sudah divaksin gitu. Saya belum tanya lagi apakah sudah ada testing atau belum gitu. Cuman saya terus terang saya sangat prihatin lah dengan situasi yang ada di Indonesia. Yang terus terang ini di Singapura itu Sinovac belum di-approve ya untuk digunakan. Di sini yang divaksin itu walaupun kemajuan vaksinasinya juga agak lambat gitu, di sini yang digunakan adalah Pfizer dan Moderna. Jadi memang saya juga dan di sini di pemerintah Singapura itu sedang mendesak Sinovac untuk mengeluarkan data dari pihak mereka gitu supaya kalau nggak ada data itu nggak bisa di-approve. Saya sendiri kurang mengerti prosedurnya bagaimana gitu kalau di Indonesia. Yang saya dengar ada uji klinisnya juga di Jawa Barat gitu ya dengan partisipan yang sekitar 1.600 orang gitu. Tapi ada di sisi lain ya ada hasil-hasil yang nggak konsisten juga gitu. Dan bagaimana, jadi apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu dituntut gitu dari pemerintah gitu dalam hal ini. Ya sebetulnya kalau saya memperhatikan, sebetulnya masyarakat sipil di Indonesia itu masih aktif gitu ya, dan banyak sekali gitu keprihatinan ini dan berusaha sudah lama sekali berusaha menggedor gitu ya ke pemerintah. Ya tapi memang masih belum berubah gitu. Kalau saya sih merasa ya kalau dalam hal pandemi saling membantu gitu antara masyarakat sipil itu sudah pasti gitu ya. Tapi kalau menuntut pemerintah Indonesia untuk mengerjakan sesuatu itu memang itu hal yang lebih sulit gitu untuk dilakukan. Saya sendiri nggak punya jawabannya, mohon maaf gitu. Saya pikir mungkin sebenarnya teman-teman mahasiswa gitu, menurut saya adalah yang generasi masa depan Indonesia ini yang mungkin bisa punya ide-ide yang segar gitu. Ya saya mungkin udah agak jadul gitu ya. Saya kan angkatan tahun 90-an gitu. Kalau teman-teman mahasiswa ini yang lebih update gitu dengan kondisi sekarang ini dan mungkin bisa punya ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif gitu untuk menghajar akar masalahnya ini. Gimana nih Sarul? Ya saya lempar ya. Oke, ya sebenarnya aku setuju sama Mbak Rita dan juga sebenarnya keresahan aku tuh sama kayak Mas Devinka tadi ya. Karena sebenarnya ini bukan kapasitas aku juga untuk menjawab apa yang harus dilakukan pemerintah kepada kita gitu. Cuman secara singkat aku punya dua solusi sebenarnya. Pertama, pemerintah mungkin bikin akun YouTube ya, terus kita tonton, AdSense-nya kita bagi-bagi. Itu satu. Terus yang kedua, mintalah pemerintah untuk kita tidak sakit dan belajar mandiri supaya pinter sendiri aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin juga gitu. Secara kelihatannya ada budget untuk influencer ya, Mas Sarul. Makanya jadi untuk buka akun YouTube gitu ya. Iya betul. Suruh aja pemerintah nge-vlog gitu Mbak, ntar kita tonton. Kan dapat AdSense tuh, bagi-bagi dah. Sorry. Oke, bagaimana Mas Bevin? Jawabannya. Iya, cukup juga dari aku. Mungkin ya kita sama-sama gimana ya, bingung juga gitu kalau harus menerawang. Karena ini cukup subjektif ya pertanyaannya. Kita mempertanyakan step-step
pemerintah ke depannya harus gimana. Tapi terima kasih ya Mas Sarul dan Mbak Rita karena sudah menanggapi pertanyaan saya yang cukup subjektif. Kalau saya boleh usul ya, mungkin Iya. teman-teman mahasiswa juga bisa berkonsultasi dengan para dosennya gitu ya. Walaupun misalnya ini kembali ke kampus gitu, tapi kalau dosennya setuju masih mau kasih kuliah online kan sebetulnya bisa aja gitu kalau kelas-kelasnya tetap online. Nggak tahu ya, itu hanya pemikiran saya aja gitu. Kalau misalnya mahasiswa dan dosennya sama-sama setuju gitu dan direstui oleh fakultas misalnya, sebetulnya kan yang namanya pembelajaran itu ya 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 kita bisa juga menginisiasi inovasi usulan juga gitu ya. Jadi kalau semuanya sama-sama concern, semuanya sama-sama khawatir, menurut saya kenapa nggak misalnya diusulkan aja. Kalau kata Mas Sarul gitu, kalau nunggu pemerintah yang bilang supaya semuanya online lagi, waduh itu bisa nggak tahu ya, karena prediksinya agak-agak susah gitu. Ya, sayang sekali kita juga nggak punya solusinya gitu. Tapi itu yang kepikir oleh saya. Karena terus terang kalau mahasiswa-mahasiswa kalau misalnya saya ngajar gitu dan mahasiswa punya keprihatinan itu ya ya saya akan berusaha untuk konsensus aja gitu untuk kelas yang saya ajar bagaimana gitu jadinya. Oke, Oke, baik. makasih. Makasih ya Mbak Rita, Mas Sarul. Terima kasih Mbak Rita, Mas Syahrul. Mungkin satu kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Oh ada, Bilal izin bertanya. Silakan Bilal. Oke, suara saya masuk, Mbak Dian. Masuk, Mas Bila. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dari tadi apa yang disampaikan Mas Sahrul. Sebenarnya pembangunan kota ini atas dasar siapa? Gitu. Kalau kita bicara soal Lefebvre, pembangunan kota didasari atas kepentingan elit. Terus kalau tadi Mbak Rita bilang soal ketahanan pangan di Indonesia. Sejak awal pandemi dan pengen diberlakukan PSBB, kita selalu bingung gitu. Kalau misalnya lockdown ini, pemenuhan ketahanan pangan kita bagaimana? Makanya alternatifnya PSBB gitu kan. Artinya tidak lockdown secara penuh dengan catatan negara tidak memberikan subsidi penuh gitu terhadap rakyatnya gitu. Dan terus misalnya kita juga bisa lihat kegagapan pemerintah bahkan menyuruh Menhan untuk menanggulangi membangun sawah-sawah gitu kan. Artinya memang ketahanan pangan ini menjadi suatu hal yang urgen banget gitu ketahanan pangan kita. Nah, terus kalau kita lihat itu kan kata siapa? Terus kalau kita lihat polemik yang baru belakangan ini, Mendak pengen import beras, ternyata basis datanya si Mendak cuman hanya dari datanya Bulog saja gitu. Dia tidak mengambil langsung bagaimana kondisi nyata di masyarakat. Tadi Mbak Rita juga bilang bahwasannya data-data di kita ini kadang-kadang ya gitu ngeselin, lucu-lucu ngeselin gitu kan, ada banyak errornya gitu, tidak menggambarkan realitas. Nah, artinya terus kalau misalnya kita lihat di Kota Malang, di Batu khususnya, saya kemarin ke sana tuh lihat ada disnifikasi bahwa paradigma pekerjaan masyarakat di sana sudah berubah gitu, yang tadinya petani apel dan sekarang malah menjajakan hotel-hotel. Artinya kan tidak adanya sumbangsi dari suatu kota tersebut untuk suasembada pangan kita. Nah, kalau dari beberapa kasus di situ sebenarnya balik lagi ini konsensus siapa sih? Kalau misalkan di satu sisi tadi bilang urgent banget loh ketahanan pangan, tapi di sisi lain pembangunan kota kita mengarah mengganti label-label yang seharusnya bisa memperdayakan kota sebagai salah satu sumber suasembada pangan, malah kebalikannya. Mungkin itu. Jadi bagaimana? Terima kasih. Sarul duluan. Aduh, oke, Marita. Sebenarnya iya benar sih, maksudnya kalau kita pakai di satu perspektif tuh
sudahlah cukup kita memandang pandemi sebagai bencana gitu. Kita harus melihat pandemi sebagai peluang gitu ya, istilahnya perspektif yang agak-agak optimis gitu. Seharusnya kita sebagai masyarakat tuh harus lebih bisa beradaptasi, bahkan kalau bisa berinovasi gitu ya ketika pandemi gitu. Mungkin ketika kita kehilangan satu mata pekerjaan lain, carilah peluang dan seterusnya gitu ya. Juga keterkaitan antara desa dan kota dalam konteks pembangunan tuh juga cukup ini ya, cukup apa ya, cukup signifikan lah dalam mengembalikan apa ya, ketahanan kita gitu. Cuman yang satu apa ya, yang jadi concern juga adalah perspektif tersebut gitu ya, bukanlah sebuah perspektif yang menafikan fakta bahwa kita tuh patut mendapatkan apa ya, hak dan pemberdayaan kita kembali gitu, dimana penuntutan tersebut ya lagi-lagi seharusnya datang dari pemerintah gitu untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Oke, mungkin di satu sisi semester lalu juga aku habis penelitian gitu ya ke daerah rumah gitu dan melihat link edge gitu di sini di Bintaro sama di Kuningan gitu, pekerja informal gitu. Nah, salah satu hal yang jadi concern adalah akses yang dimiliki para pekerja informal itu. Kebetulan yang aku wawancara itu kan pemilik kontrakan gitu ya, gitu. Jadi kendalanya adalah bukan di kontrakannya, tapi si penghuni kontrakan yang telat bayar karena banyak yang dikerja yang dipecat. Gitu. Padahal dia tinggal di kota gitu, maksudnya di Bintaro gitu, di ibu kota gitu. Tapi justru petani yang di di Kuningan sana yang kita punya persepsi bahwa dia ini pasti ini banget nih ya, pasti kesulitan banget gitu. Ternyata dia justru menanam ulang tanaman kopi gitu. Dan justru ketika kopi makin banyak digandrungi itu malah menambah pendapatannya. Jadi memang serelatif dan berbeda itu gitu penanganannya. Itu sih mungkin yang bisa disampaikan dari Wah, saya salut juga nih mahasiswa zaman sekarang udah baca Lefebvre gitu. Waktu saya masih S1, waduh itu Andrew Lefebvre itu siapa nggak tahu gitu. Jadi senang juga gitu dengar bahwa sudah generasi muda di Indonesia gitu sudah punya akses ke bacaan-bacaan yang kritis gitu tentang perkotaan gitu ya. Karena ini memang yang saya bilang tadi ada sesuatu masalah struktural gitu. Jadi saya juga bilang bahwa urbanisasi itu kan dianggap sebagai program untuk mengatasi kemiskinan gitu ya, karena dianggap itu menurunkan tingkat kemiskinan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat urbanisasi itu secara mendalam gitu, itu kan seperti yang Sarul bilang itu meningkatkan ketimpangan dan juga sebetulnya kalau kita lihat urbanisasi itu kan berarti mengurangi profesi agrikultur ya, karena definisinya biasanya kalau masyarakat perkotaan itu kan justru akan bergantung kepada daerah-daerah sekelilingnya sebagai sumber-sumber alam. Ini Lefebvre juga ngomong kan bahwa di produksi ruang kota itu alam itu dianggap sebagai sumber sumber daya sebagai sumber daya dalam arti yang bisa diekstrak gitu, yang bisa dieksploitasi, ya, termasuk sumber-sumber alam yang di sekitar perkotaan ini gitu. Dan ini juga akan memakan sebetulnya ruang-ruang alam untuk ekspansi ruang-ruang kota ini. Makanya kita juga terjadi penurunan ketahanan pangan gitu ya. Karena dianggap fungsi-fungsi perkotaan itu lebih mengentaskan kemiskinan. Nah ini kan sebenarnya suatu masalah struktural gitu kalau menurut saya. Gimana sih bisa punya pola pikiran seperti ini gitu kan? Padahal kan ya mana ada sih orang kota yang bisa bertahan hidup tanpa dukungan dari daerah penyangganya. Dari zaman dulu juga yang namanya kota itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Yang namanya kota itu ya selalu tergantung di daerah-daerah sekitarnya untuk produksi makanan. Kan kota itu hanya pusat perdagangan gitu ya, tempat orang jual beli hasil produksi pangannya gitu. Tapi sekarang ini kok kesannya jadi ya kota ini yang jadi mendominasi semuanya gitu. Itu sebenarnya memprihatinkan. Kalau kita lihat di Indonesia, yang namanya Jawa, Pulau Jawa ini kan sangat subur ya kalau dibilang untuk sawah, kalau untuk produksi beras gitu. Tapi
Jawa ini juga yang paling terindustrialisasi gitu. Kerawang yang dulunya lumbung pangan loh, sekarang jadi ini kawasan industri gitu. Lalu ini dan terus berekspansi gitu ya. Sekarang ada dari beberapa rejim sebelumnya gitu ada program untuk industrialisasi Pantura misalnya. Lalu bagaimana itu tanah-tanah subur itu gitu, yang lalu dikonversi semua jadi industri. Lalu ketika oh ya kita nggak ketahanan pangan ya udah bikin sawah di tempat lain, bikin sawah di Kalimantan. Sekarang mau ekspansi sawah ke Papua misalnya. Tapi padahal mungkin di Papua, di Kalimantan bukan tempat yang cocok untuk tanam beras gitu kan ya. Jadi kalau ketahanan pangan juga kita mesti hati-hati juga karena nggak semua orang itu sebetulnya makan nasi gitu kan. Sebetulnya kan ekspansi bahwa nasi yang namanya nasi itu makanan pokok untuk seluruh Indonesia itu kan sebetulnya warisan zaman Orde Baru di mana terjadi standarisasi produksi beras gitu. Tapi kalau kita bicara ketahanan pangan, sebetulnya kalau kita lihat keragaman budaya di Indonesia itu pun juga termasuk keragaman budaya dalam hal produksi pangan, dan berbagai daerah di Indonesia itu punya pangan yang unik masing-masing gitu. Bukan hanya soal kulinernya, tapi juga makanan pokoknya gitu. Misalnya kalau di Papua makanan pokoknya dari sagu misalnya. Lalu kenapa dipaksa harus tanam beras gitu? Karena kalau orang Papuanya tidak makan nasi misalnya. Yang makan nasi itu siapa gitu. Jadi ini juga ada persepsi-persepsi di mana terjadi suatu penyeragaman, bahkan di tingkat pangan juga gitu. Ya itu masalah struktural gitu. Saya sih berharapnya mudah-mudahan ini semua bisa diurai. Saya nggak yakin bisa selesai satu generasi gitu ya. Cuman kalau nggak dimulai ya nggak akan selesai gitu. Nggak akan ada kemajuan. Jadi yang namanya kalau kita mau membongkar ini, pertama-tama ya kita mesti mengakui bahwa selama ini terjadi suatu bias kita terlalu banyak perhatian ke perkotaan gitu. Ya mungkin ya pemerintah gitu terlalu banyak mengalokasikan perhatiannya kepada pembangunan yang namanya perkotaan. Padahal sebetulnya intinya adalah harusnya melihat dalam kerangka yang lebih besar yaitu keadilan sosial gitu ya. Keadilan sosial termasuk di dalamnya keadilan ruang gitu. Kalau mau mengacu lagi kepada Lefebvre gitu, semua orang punya hak atas ruang, punya hak atas kota gitu ya. Karena semua adalah warga kota dan semua adalah warga yang butuh ruang gitu kan ya. Baik di kota maupun di daerah yang bukan kota. Itu dulu menurut saya yang mesti diurai. Jadi waktu kita misalnya ketabrak ini pandemi, lalu seperti kata Sarul tadi sebenarnya kan di daerah-daerah kalau yang produksi pangan langsung ya nggak khawatir gitu ya soal itu gitu karena ya tetap bisa makan gitu. Yang di kota ini kan yang ada panic buying dan sebagainya karena ya kalau nggak beli nggak bisa makan gitu, nggak bisa produksi sendiri. Kita mesti kembali ke menghargai ekonomi-ekonomi yang langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok ini, bukan berdasarkan ekonomi yang digerakkan oleh mesin-mesin semu itu yang hanya mereproduksi ketimpangan sosial ini gitu ya. Ya mungkin itu dulu kali, maaf kalau agak-agak abstrak gitu. Oke, terima kasih Mbak Rita. Mas Bilal, apa ingin ditanggapi lagi? Cukup, terima kasih Mbak Rita dan Mas Syahrul. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sudah sampai di penghujung acara. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rita, Mas Syahrul yang sudah menyempatkan waktunya untuk memantik diskusi pada hari ini. Pembahasan diskusi yang sangat amat menarik. Sudah menambah insight baru kepada kawan-kawan gitu. Terima kasih Mbak Rita, Mas Syahrul.